Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Kehidupan manusia penuh dengan kisah-kisah tragis dari orang-orang yang mengejar kebahagiaan di tempat yang salah. Timothy Keller menunjukkan kebenaran ini dengan mengisahkan rentetan peristiwa bunuh diri dari mantan orang-orang kaya setelah krisis ekonomi global, dimulai pada pertengahan tahun 2008. Kepala pelaksana kantor keuangan Freddie Mac menggantung dirinya sendiri di ruang bawah tanahnya. Kepala eksekutif Sheldon Good menembak kepalanya sendiri di belakang kemudi mobil Jaguar merahnya. Dan kisah yang sama berlanjut terus bagi banyak orang. Dalam mengomentari fenomena ini, Keller berkata, Americans believe that prosperity could quench their yearning for happiness, but such a hope was illusory. Andai kata penganut filsafat Stoa atau Stoicisme Yunani kuno dapat mendengar komentar dari Keller, mereka pasti dengan senang hati sepakat dengan penolakan Keller atas materialisme sebagai jalan mencapai kebahagiaan. Para filsuf Stoa bahkan secara radikal percaya bahwa apa yang disebut sebagai kebaikan-kebaikan external goods seperti kekayaan, kesehatan, kesenangan, penghargaan, talenta, kecantikan, dan kepandaian tidak memiliki peran sama sekali dalam mencapai kebahagiaan manusia. Tentu saja kepercayaan Stoa yang terkesan sangat asketis ini terasa asing dan berlawanan dengan intuisi manusia modern, bahkan juga orang Yunani kuno di zamannya. Walaupun demikian, kenyataannya filsafat Stoicisme bersama-sama dengan Platonisme, Aristotelianisme, dan Epikurianisme telah menjadi 4 filsafat yang paling berpengaruh di dunia Yunani kuno, sehingga ketika Paulus memberitakan Injil di Athena, ia harus berhadapan dengan golongan Stoa selain Epikuros, Kisah 17 ayat 18. Bukan hanya itu, Stoicisme juga seringkali dipandang sebagai filsafat Yunani yang paling sukses infiltrasinya ke dalam kekaisaran Romawi kuno. Akan tetapi, untuk apakah kita membahas sebuah filsafat kuno yang sudah berlalu ribuan tahun? Begitulah respons yang wajar dari sebagian pendengar. Untuk pertanyaan ini, ada beberapa jawaban yang mungkin diberikan. Pertama, mempelajari Stoicisme secara umum sebenarnya mendukung kita untuk memahami salah satu filsafat Helenistik yang menjadi latar belakang dunia Perjanjian Baru. Para sarjana Perjanjian Baru sendiri telah lama berdiskusi tentang kemungkinan pengaruh filsafat Stoa dalam pemikiran Kristen, dalam pemikiran kekristenan mula-mula, khususnya melalui Paulus. Oleh karena itu, mempelajari filsafat Stoa adalah bagian dari studi memahami dunia Perjanjian Baru. Kedua, pandangan Stoa tentang kebahagiaan, terutama penolakannya terhadap kebaikan-kebaikan eksternal sebagai sesuatu yang diperlukan demi mencapai kebahagiaan telah menjadi pandangan alternatif yang radikal dan menarik di tengah era yang mengagungkan materialisme dan hedonisme sensual.
Ketika kita membaca buku stoicisme modern seperti A Guide to Good Life, The Ancient Art of Stoic Joy, maka tidak diragukan lagi bahwa stoicisme masih memiliki daya tarik pada masa kini. Filsafat Stoa tentang kebahagiaan dipercaya sebagai orang dapat menjadi obat manjur bagi masyarakat modern yang terbelenggu oleh materialisme dan hedonisme sensual. Selain itu, dalam diskursus teori etika saat ini telah terlihat jelas kebangkitan kembali virtue ethics atau etika yang menekankan karakter manusia, being, sebagaimana diamati oleh Steve Wilkins. Banyak sekolah yang saat ini menekankan pengembangan karakter selain kapasitas intelektual siswa. Dalam konteks gencarnya karakter development ini, maka virtue ethics yang memiliki akarnya dari filsafat Yunani kuno, selain filsafat Cina tentunya, mendapatkan perhatian lagi setelah lama ditinggalkan. Sebagai akibatnya, banyak orang mulai membaca kembali buku-buku etika Yunani kuno, karya Plato, Aristoteles, Epikuros, dan tentunya filsuf-filsuf Stoa seperti Seneca, Marcus Aurelius, dan Epictetus untuk menjadi acuan dalam pengembangan karakter atau moral. Dalam konteks inilah, stoicisme menjadi salah satu alternatif virtue ethics yang mendapatkan perhatian orang modern, baik di kalangan akademik maupun di level populer. Menariknya lagi, pandangan Stoa ini secara sekilas nampak mirip dengan pandangan kekristenan, khususnya mereka yang condong asketis dalam tipe spiritualitasnya. Betapa tidak, stoicisme menekankan bahwa bukan materi, tetapi karakterlah yang menentukan kebahagiaan seseorang. Jika diubah dalam bahasa Kristiani, bukan harta, tetapi hidup berkenan di hadapan Tuhanlah sumber kebahagiaan sejati. Bukankah kemiripannya cukup nyata? Oleh karena kemiripan ini, sebuah pertanyaan muncul dalam benak saya. Seberapa dekatkah pandangan stoicisme dan kekristenan dalam perspektifnya terhadap kebahagiaan dan peran kebaikan-kebaikan eksternal seperti kekayaan dan kesehatan di dalamnya? Di dalam video berikutnya, saya akan berargumentasi bahwa pandangan Kristen dan Stoa tentang kebahagiaan memiliki kesamaan signifikan yang membedakannya dengan pandangan populer modern tentang kebahagiaan sejalan dengan stoicisme. Kekristenan lebih menekankan sisi objektif dari kebahagiaan sebagai sesuatu yang jauh dari sekedar feeling good, namun lebih terkait dengan karakter manusia. Bagi keduanya, kebahagiaan lebih merupakan kondisi etis daripada psikologis manusia. Hal ini secara jelas bertentangan dengan konotasi modern dari kata kebahagiaan yang menekankan sisi subjektif psikologis seperti perasaan senang atau puas dari manusia. Di sisi lain, saya akan berargumentasi bahwa presaposisi utama yang menopang konsep kebahagiaan stoicisme bertentangan dengan wawasan dunia Kristen. Sebagai akibatnya, perilaku dan emosi yang diidolakan oleh stoicisme menjadi bertentangan dengan Alkitab, secara khusus sebagaimana diajarkan dan dihidupi oleh Tuhan Yesus saat di bumi. Dalam video berikutnya akan dimulai dengan deskripsi pandangan Stoa tentang kebahagiaan dan peran dari kebaikan-kebaikan eksternal di dalamnya. Tanpa meninggalkan yang lain, maka tokoh Stoa yang lebih banyak dirujuk dalam tulisan ini adalah Lucius Annaeus Seneca, yang hidup sejaman dengan Yesus. Ajaran Seneca sendiri telah dihargai oleh tokoh-tokoh Kristen mula-mula seperti Tertullianus, Jerome, dan Agustinus. Selanjutnya, perspektif stoicisme tersebut akan dibandingkan dengan kekristenan, terutama sabda bahagia Yesus dalam khotbah di bukit Matius 5, yang memuat konsep kebahagiaan makarisme Kristen. Akhirnya, saya akan memberikan sebuah analisa persamaan dan perbedaan dari kedua pandangan ini sambil menunjukkan implikasinya bagi spiritualitas Kristen. Sekian dulu video kali ini tentang pendahuluan dari kebahagiaan dan kebaikan-kebaikan eksternal, sebuah perbandingan antara filsafat Stoa dan Kristen.
Tetap saksikan video selanjutnya dari tema besar ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.